Hai, bertemu lagi dengan saya, Dimas Dwi Jaya Palguna, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Udayana. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi 1 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirtanindya, STMT, dan sekaligus juga untuk membahas terkait tentang manufacturing proses, yakni pada chapter 3 machining proses. Dalam membuat video ini, saya menggunakan buku yang berjudul Handbook of Manufacturing Process, How Products, Components, and Materials are Made, yang ditulis oleh James G. Brala sebagai referensi utama, dan beberapa sumber lain sebagai referensi tambahan. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai chapter 3 machining proses pada bagian G, H, I, dan J, yakni sewing, flame cutting atau thermal cutting, electrical machining process, dan finish machining operation. G. Sewing. Sewing atau pengergajian adalah proses di mana benda kerja dipotong oleh alat yang terdiri dari serangkaian gigi yang berjarak sempit, yang disebut mata gergaji. Proses ini digunakan untuk memisahkan benda kerja menjadi 2 atau lebih potongan, atau untuk memotong bagian yang tidak diinginkan dari suatu komponen. Proses-proses ini sering disebut pekerjaan cut-off. Pemotong bisa dalam bentuk cakram, pita, atau bilah bolak-balik. G1. Circular sewing. Circular sewing adalah proses pengergajian menggunakan pisau gergaji yang berputar. Proses ini menggunakan alat yang dikenal dengan istilah gergaji sirkular. Gergaji sirkular memiliki spindle tenaga untuk memutar pisau gergaji. Selain itu, gergaji sirkular juga memiliki suatu mekanisme untuk menggerakkan pisau yang sedang berputar ke arah benda kerja. Gergaji bundar untuk memotong logam kadang-kadang disebut gergaji dingin karena tidak memanaskan benda kerja secara signifikan seperti gergaji gesek. G2. Band sewing. Band sewing merupakan proses pengergajian dengan gerakan kontinu linear. Proses ini menggunakan pisau bandsaw, pita baja dengan gigi pemotong di satu sisi, yang dibuat dalam bentuk lingkaran atau loop tanpa ujung. Pisau bandsaw dililit pada 2 buah puli yang terus berputar dan memandu pisau tersebut melewati atau memotong benda kerja. Ada yang di video ragum menjepit benda kerja. Ini diukur bagian mana yang ingin dipotong. Kemudian alat bandsaw dinyalakan. Dan memotong benda kerja. Ketiga, contour sewing. Menggunakan gergaji pita atau bandsaw. Pita bertenaga biasanya bergerak vertikal ke bawah dan benda kerja yang diletakkan di atas meja horizontal dimasukkan ke dalam bilah yang bergerak baik secara manual dengan atau tanpa bantuan daya atau secara otomatis ke dalam bilah yang bergerak. Memotong bisa dalam garis lurus atau jalur melengkung, tergantung dari bentuk bagian yang akan diproduksi. Pada video ini adalah benda kerja dimasukkan ke dalam bilah. Nah, ini adalah bandsaw. Benda kerja digerakkan oleh meja yang bergerak. Nah, ini hasilnya.
keempat, hexawing. Hexawing adalah proses pengergajian dengan menggunakan hexaw, yakni salah satu jenis gergaji. Hexawing melibatkan gerakan bolak-balik gergaji terhadap benda kerja. Pada proses hexawing, pemotongan hanya terjadi pada gerakan maju gergaji. Karena pemotongan hanya terjadi saat gerakan maju, maka hexawing dinilai kurang efisien dibandingkan dengan metode pengergajian lainnya. Gerakan bolak-balik atau maju mundur pada proses hexawing dapat dilakukan secara manual atau dengan penggerak energi listrik. Mesin gergaji saat ini juga menyediakan mekanisme penggerak yang bisa mengoperasikan gergaji pada kecepatan dan laju gerak pemotongan yang diinginkan. Ini adalah mesin gergaji hexaw. Di sini ada motor, kemudian gerakan motor ditransfer ke atas dan menggerakkan gergaji. Kelima, abrasive sewing. Abrasive sewing menggunakan mata gergaji, baik itu berbentuk bundar, pita atau bolak-balik, dengan tepi tajam yang terdiri dari partikel abrasif. Bukan gigi yang berbentuk di tepi mata pisau logam itu sendiri. Kecepatan permukaan jauh lebih tinggi dibanding dengan pengergajian konvensional. Pengergajian abrasif digunakan ketika bahan benda kerja keras atau sulit dipotong dengan gigi pemotong logam. Keenam, diamond edge sewing, yakni pengergajian abrasif yang menggunakan partikel abrasif intan karena kekerasan tertentu dari bahan benda kerja. Pemotongan keramik, kaca, batu, karbida, baja mati yang dikeraskan, nikel, dan paduan kobalt adalah aplikasi yang biasa dilakukan. Diperlukan cairan pendingin yang cukup dan kontrol umpan yang akurat dalam proses ini. Ketujuh, friction sewing, yakni menggunakan mata gergaji berkecepatan sangat tinggi yang melembutkan atau melelehkan bahan benda kerja dengan panas gesekan. Gigi pemotong kemudian mengeluarkan bahan yang lunak dengan aksi pemotongan. Metode ini sedikit kurang akurat dan memiliki penyelesaian permukaan yang lebih buruk daripada yang dihasilkan oleh metode pengergajian lainnya. Tembaga, aluminium, dan besi dituang tidak cocok untuk proses tersebut. Ini merupakan contoh dari friction sewing. Flame cutting atau thermal cutting. Pemotongan api melibatkan salah satu dari dua proses mendasar. Yang pertama, pemotongan atau potongan logam dengan melelehkan celah sempit. Dan yang kedua, memotong dengan tindakan kimia di mana logam teroksidasi pada panas tinggi. Berbagai metode yang digunakan dibahas di bawah ini. Di sini ada gambar laser cutting. Yang pertama, yang kedua ada plasma cutting, dan yang ketiga ada gas cutting. Pemotong api paling banyak digunakan untuk memotong plat berat, yakni setebal 30 inci atau 75 cm, dan bentuk serta lembaran struktur yang toleransinya tidak terlalu ketat. 1. Oxy-fuel gas cutting atau disingkat OFC merupakan proses pemotongan thermal yang menggunakan oksigen dan bahan bakar gas seperti asetilena, propana, MAP, propilena, dan gas alam untuk memotong benda kerja. Campuran oksigen dan bahan bakar gas digunakan untuk memanaskan logam terlebih dahulu hingga mencapai suhu penyalaan, tetapi jauh di bawah detail lelehnya. Semburan oksigen murni kemudian diarahkan ke area yang dipanaskan sebelumnya, yang memicu reaksi kimia eksotermik yang kuat antara oksigen dan logam untuk membentuk oksida besi atau terak. Zat oksigen meniup terak yang memungkinkan zat menembus material dan terus memotong material, seperti pada video ini.
kedua, metal powder cutting atau disingkat POC, yakni pemotongan oksigen di mana bubuk yang sesuai disuntikan ke dalam aliran oksigen, motong untuk membantu tindakan pemotongan. Metode yang berlaku untuk logam yang tidak mudah dipotong dengan api. Oksidasi besi memberikan bantuan untuk memotong logam yang sangat tahan terhadap oksidasi. Ketiga, chemical flux cutting, disingkat FOC, yakni proses pemotongan oksigen di mana pemotongan atau penghilangan logam diperoleh dengan menggunakan flux kimia untuk mendapatkan pemotongan. Karena flux kimia dicampur dengan oksigen dalam proses ini juga disebut proses pemotongan injeksi flux. Pemotongan flux kimia digunakan untuk mencegah gangguan oksida refraktori yang terbentuk selama pemotongan paduan tahan karat dan tahan oksidasi lainnya. Ini dicapai melalui penggunaan flux kimia. Pemotongan flux terutama digunakan untuk memotong bahan baja tahan karat. Keempat, arc cutting, yakni metode peleburan atau pengoksidasi logam dengan menyerapkan panas dari busur listrik ke permukaan logam kerja di sepanjang garis potong. Karena suhu yang sangat tinggi yang dikembangkan, busur listrik dapat digunakan untuk memotong logam apapun yang mengantarkan listrik. Keempat A, plasma arc cutting atau disingkat PAC. Dalam proses pemotongan busur plasma atau PAC, logam dipotong dengan melelehkan area lokal dengan busur yang menyempit dan menghilangkan bahan cair dengan gas sterionisasi panas berkecepatan tinggi yang disebut dengan jet plasma. Keempat B, air carbon arc cutting and grooving. Dalam proses ini, panas yang intens dari busur listrik antara ujung elektroda karbon dan benda kerja logam melelehkan bahan benda kerja. Aliran udara berkecepatan tinggi yang melewati busur meniup logam cair menjauh dari area potongan. Meskipun dapat digunakan untuk pemotongan tembus, metode ini umumnya digunakan untuk mencungkil. Aplikasi yang tidak dapat dilakukan dengan pemotongan gas oksifuel. C. Oxygen lens cutting, disingkat LOC atau dikenal juga sebagai oxygen arc cutting. Tombak oksigen adalah alat yang digunakan untuk melelehkan atau memotong baja yang terlalu tebal untuk dipotong dengan obor oksy-asetilin konvensional menggunakan tabung atau pipa baja paduan panjang yang mengalirkan oksigen di bawah tekanan ke area yang dipanaskan sebelumnya. Tombak oksigen mencapai aksi pemotongan ini dengan menyebabkan reaksi oksidasi dan peleburan dari area yang dipanaskan sebelumnya dari bahan yang akan dipotong dengan mengarahkan pancaran oksigen ke atasnya. Aliran oksigen kemudian meniup area baja yang meleleh ini untuk membentuk potongan. Ini tombaknya.
Dari sini ada selang untuk memasukkan oksigen ke dalam tombak, kemudian mengalir di sini. Prosesnya ini lumayan lama, saya percepat saja. Ini hasilnya. Keempat D, gas metal are cutting. Dalam proses ini, peralatan las busur logam gas biasa digunakan dan panas untuk pemotongan diperoleh dari busur listrik yang terbentuk antara kawat elektroda yang diumpankan secara kontinu dan benda kerja. Biasanya dengan pelindungan gas lembam. Busur dihasilkan antara sisi depan kawat dan tepi curve yang maju. Gaya akibat aliran gas pelindung dan efek magnet elektroda mengeluarkan logam cair dari curve. Keempat, E. Gas tungsten are cutting. Dalam proses ini, pemotongan dicapai dengan busur antara elektroda tungsten dan benda kerja menggunakan peralatan yang sama seperti yang digunakan untuk pengelasan busur gas tungsten. Pemotongan dilakukan dengan menaikkan kerapatan arus di atas yang diperlukan untuk kondisi pengelasan yang baik dan dengan peningkatan laju aliran gas pelindung. Filler rod di sini juga tidak dibutuhkan. Kecepatan semburan gas meniup logam cair untuk membentuk curve. 4F. Shielded metal are cutting. Mirip dengan pengelasan tongkat, ketiga metode itu digunakan untuk memotong benda kerja daripada meleburnya ke anggota lain. Elektroda logam dalam bentuk batang dilapisi dengan flux digunakan tanpa semburan gas atau selimut. Panas busur dengan kerapatan arus tinggi melelehkan benda kerja, dan gravitasi digunakan untuk membawa pergi logam cair. Metode ini terbatas pada situasi di mana penggunaan metode pemotongan api yang lebih efektif tidak nyaman. 4G. Carbon are cutting. Bukanlah proses industri yang signifikan, tetapi ditemukan di toko-toko kecil yang tidak memiliki peralatan yang lebih canggih. Busur antara elektroda, karbon grafit, dan benda kerja melelehkan benda kerja di mana busur menyentuhnya. Gravitasi dan tekanan busur bukan jet udara yang digunakan dengan pemotongan busur udara karbon, menghilangkan logam cair. Kelima, laser cutting, yakni proses alternatif untuk memotong bahan pelat dan lembaran. Sinar laser yang digunakan untuk pengelasan juga dapat disesuaikan dengan operasi permesinan, yakni pemotongan. Panas yang dihasilkan oleh seberkas cahaya koheren yang kuat terfokus diarahkan pada material. Kombinasi panas dan tekanan menciptakan aksi pemotongan. Material akan meleleh dan terbakar, kemudian menguap atau tertiup angin gas, menghasilkan tepi dengan permukaan akhir berkualitas tinggi. I. Electrical Machining Process. I1. Electrical Discharge Machining or EDM, yakni proses fabrikasi logam di mana bentuk yang diinginkan diperoleh dengan menggunakan pelepasan listrik atau percikan api. Material dikeluarkan dari benda kerja dengan serangkaian pelepasan arus berulang yang cepat antara dua elektroda, dipisahkan oleh cairan dielektrik dan dikenai tekanan listrik. Ini adalah dua elektroda dan benda kerja. Ini adalah cairan dielektrik. Ini
ada pelepasan arus berulang, kemudian terjadi percikan, pelepasan listrik, percikan, material dikeluarkan dari benda kerja. I1A, peran EDM atau dikenal juga sebagai sinker EDM, digunakan untuk membuat rongga berbentuk kompleks pada benda kerja, dan untuk melakukan ini pahat harus berbentuk salinan positif dari rongga yang diinginkan. Selama proses sinker EDM, pahat secara perlahan diturunkan atau tenggelam ke dalam benda kerja, mengikis material dan menciptakan rongga yang sesuai dengan bentuk pahat, mempertahankan celah percikan yang konsisten saat turun. Ratusan ribu percikan terjadi per detik. Cairan dielektrik yang paling umum adalah untuk sinker EDM adalah minyak hidrokarbon, meskipun cairan lain juga dapat digunakan. I1B, wire EDM, menggunakan kabel kawat berupa tungsten, tembaga, dan kuningan yang terus bergerak alih-alih elektroda berbentuk. Dari kumparan kawat diumpankan melalui kumparan pemandu kawat dan unit kontrol untuk menahan abrasi. Unit kontrol biasanya terbuat dari berlian. Kawat tersebut akhirnya dikumpulkan oleh kumparan pengumpul. Koneksi melalui sumber listrik menyebabkan kabel bertindak sebagai katoda dan benda kerja sebagai anoda. Ketiga elektroda, dalam hal ini kawat, ditempatkan di dekat benda kerja. Percikan api terjadi yang menyebabkan material dari benda kerja dan kawat terlepas. Pelepasan didukung oleh dielektrik yang membantu mendinginkan proses dan membuang material yang terdekompresi. Prosesnya juga dapat sepenuhnya dibenamkan dalam dielektrik. Celah percikan menyebabkan kontur mesin menjadi sedikit lebih besar dari diameter kawat. Kontur biasanya dikendalikan oleh gerakan benda kerja pada bidang horizontal. Ini hasilnya. I1C, Electrical Discharge Grinding, disingkat EDG. Mirip dengan EDM, kecuali bahwa elektroda adalah roda yang berputar, bukan elektroda yang diam kecuali untuk umpan bawahnya. Benda kerja dan roda direndam dalam cairan dielektrik, dan logam dihilangkan dengan jenis yang sama dari erosi percikan seperti yang terjadi pada EDM. Proses ini digunakan dalam membentuk alat bentuk karbida dan dalam menggiling bahan yang rapuh. Bahan yang akan digiling oleh EDG harus konduktif secara elektrik. I2, Electrochemical Machining, disingkat ECM. ECM memanfaatkan reaksi kimia melalui pelepasan muatan listrik sehingga terjadi pelarutan anodis dari material benda kerja sebagai anoda dan elektroda sebagai katoda yang keduanya bersifat konduktif. Listrik dengan kuat arus tinggi dan tegangan rendah digunakan untuk melarutkan dan mengikis partikel logam benda kerja. Sumber tegangan yang digunakan adalah arus DC melalui perantara reaksi cairan elektrolit yang mengalir pada celah atau gap antara benda kerja dan elektroda.
I2A, Electrochemical Grinding, disingkat ECG. Mirip dengan mesin elektrokimia, tetapi menggantikan alat yang relatif stasioner dengan roda gerinda konduktif yang berputar. Roda biasanya terdiri dari abrasif aluminium oksida yang terikat pada roda logam, yang bertindak sebagai katoda dari sirkuit elektrolitik. Cairan elektrolit bersirkulasi di area di mana bahan abrasif menyentuh benda kerja. I2B, Electrochemical Turning, disingkat ECT, yakni aplikasi lain dari mesin elektrokimia. Benda kerja berputar seperti pada pembuatan konvensional, tetapi alat pemotong diganti dengan elektroda. Cairan elektrolit diarahkan ke celah antara alat dan benda kerja, dan material dihilangkan dengan aksi elektrolitik antara benda kerja dan elektroda. Pemotongan menghadap dan memutar dapat dilakukan. Ketiga, Electrochemical Discharge Grinding, disingkat ECDG, yakni kombinasi dari penggilingan elektrokimia atau ECG dan penggilingan pelepasan listrik atau EDG. Penghilangan stok terutama dilakukan oleh ECG, tetapi oksida dari ECG kemudian dihilangkan dengan pelepasan percikan intermiten, bukan oleh partikel abrasif. Roda bersifat konduktif, biasanya terbuat dari grafit dan tidak mengandung bahan abrasif tambahan. Fluida yang digunakan adalah elektrolit yang sangat konduktif berbeda dengan EDG yang menggunakan fluida dielektrik. 4. Electrochemical honing, disingkat ECH, yakni aksi elektrolitik yang ditambahkan ke honing konvensional yang akan dibahas pada J1 tidak lama lagi, dan sangat mirip dengan penggilingan elektrokimia. Material dihilangkan dari benda kerja dengan kombinasi aksi elektrolitik dan abrasi mekanis. Tindakan elektrolitik menghilangkan sebagian besar material, dan tindakan abrasif dari batu asah menghilangkan oksida yang dihasilkan oleh tindakan elektrolitik. Kelima, electroetching, yakni metode untuk menandai benda kerja yang konduktif secara elektrik. Stensil ditempatkan pada benda kerja, dan bantalan yang berisi elektrolit ditempatkan atau dioleskan pada stensil. Benda kerja dan alas dihubungkan ke sumber arus listrik searah. Arus menghilangkan bahan benda kerja secara elektrolitik di area yang sesuai dengan bukaan pada stensil. J. Finish Machining Operation, J1 Honing, yakni perawatan abrasif dengan alat yang terbuat dari sejumlah batu abrasif yang diputar di dinding lubang. Alat ini terdiri dari spindle yang di atasnya sejumlah batu abrasif dipasang dalam suspensi. Alat diumpankan ke permukaan dan menggunakan suspensi menyerapkan batu ke tepi lubang dengan sedikit tekanan. Selama proses penggilingan, alat berosilasi secara aksial dan bergerak dalam gerakan melingkar, bergesekan dengan dinding lubang. Honing menghasilkan karakteristik permukaan bergaris silang yang cenderung mempertahankan pelumasan, sehingga cocok diterapkan pada pembuatan silinder mesin bakar. Cairan harus digunakan dalam proses honing untuk mendinginkan dan melumasi alat serta membantu menghilangkan serpihan.
kedua, lapping, yakni proses permesinan di mana dua permukaan digosok bersama dengan bahan abrasif di antara keduanya dengan gerakan tangan atau menggunakan mesin. Proses lapping menghaluskan permukaan benda kerja serta memastikan kesesuaian yang benar antara dua benda kerja dan memperbaiki ketidaksempurnaan kecil. Ketiga, super finishing. Super finishing adalah proses penghilangan material secara mekanis yang dilakukan pada permukaan material setelah mengalami beberapa jenis finishing atau proses modifikasi permukaan lainnya. Super finishing menghilangkan sisa lapisan amorf yang tersisa dari proses sebelumnya. Super finishing digunakan untuk aplikasi di mana penyelesaian permukaan sangat penting untuk keberhasilan komponen. Yang keempat, burnishing. Burnishing adalah proses menggosok logam dengan alat kecil yang keras untuk memadatkan permukaan dengan deformasi plastis, menciptakan hasil akhir yang halus, bersinar, dan memiliki kekerasan mikro. Selama proses pemolesan, tidak ada serpihan dan tidak ada material yang terlepas dari permukaan benda kerja. Burnishing digunakan untuk menghasilkan berbagai produk termasuk alat pemotong, bilah turbin, airfoil, pipa lengkung, optik, dan jarum. Ada dua metode burnishing berbeda yang dikenal sebagai roller burnishing dan pulp burnishing. Video yang sedang kita tonton adalah pulp burnishing. J5. Roller burnishing. Ini adalah teknik proses pekerjaan dingin yang menghasilkan permukaan super halus saat roll yang mengeras dipindahkan atau diputar pada permukaan material. Ini adalah contoh external roll burnishing. Dan ini adalah contoh internal burnishing. Sekian video kali ini. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mari berdiskusi di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Terima kasih.